Guys, halo. Bulan 12 nih, Desember 2023. Dan 2 bulan lagi, saya udah menjalani female to male selama 2 tahun. Jadi perubahannya belum maksimal, tapi hampir sempurna, hampir maksimal. Terus gue ada cerita nih. Ini cuma sharing ya, cuma sharing. Jangan dimasukin ke hati, tapi kalau anda mau report ya report aja juga nggak apa-apa sih. Report langsung ke orangnya. Karena saya menjalani transisi ini, saya ada merasa sesuatu yang lucu. Jadi kalau biasanya saya sharing ya. Biasanya kalau kita sudah memutuskan untuk melakukan transisi, jadi kan kita ada melakukan cek lab. Itu kan atas anjuran dari dokter gitu. Jadi kalau dokternya suruh cek lab aja, biasa lab nggak mau gitu. Apalagi kamu klaim asuransi, lab nggak mau bantu kamu melakukan tes. Tesnya untuk apa? Diagnosanya apa dulu. Jadi setiap labor tuh dia pasti nanya diagnosanya apa. Jadi untuk kita yang melakukan transisi ini, biasanya diagnosanya itu kita itu maksudnya didiagnosa mengalami namanya hypogonadism. Untuk yang nggak tahu, saya berbagi informasi doang. Tapi kalau untuk yang tahu, mungkin kalau ada kesalahan dari keterangan saya, bisa dibantu untuk perbaiki. Jadi, saya kan udah menjalani selama 2 tahun. Dan masih berlanjut tetap ke dokter karena lebih aman. Jangan sampai nanti kadar hormonnya kurang, tahu-tahu kadar hormonnya berlebih, sendi-sendi sakit. Jadi kita cari aman aja lah guys. Apalagi yang ada pacar. Kadang kita kan nggak tahu kan, mungkin ada yang punya pacar itu bisa melakukan seks atau gimana. Kalau seperti saya kan, saya udah lama jomblo gitu. Jadi nggak, itu masih aman lah. Jadi yang ada pacar tuh kebanyakan dokter juga menyarankan melakukan pap smear karena lebih untuk amannya, untuk ngecek bagian dalam, organ dalamnya gini gitu. Jadi saya mau bahas di sini mengenai hypogonadism. Jadi dari hypogonadism itu sendiri mempunyai beberapa makna. Kalau dari ilmiahnya itu dimaksudkan kita punya kadar testosteron itu nggak cukup. Jadi organ reproduksi kita nggak memproduksi banyak. Means estrogennya lebih banyak. Jadi bukan mungkin, tapi karena kita itu perempuan ya, jadi wajar estrogennya lebih banyak. Dan kita memiliki kelainan hormon itu yang dinamakan hypogonadism. Sekian penjelasannya dari keterangan hypogonadism, sampai di situ aja. Terus ada case lucunya. Saya mau lanjut ke part 2, tapi saya sambungnya di sini aja. Jadi beberapa minggu lalu, saya orang Indo, tapi saya berdomisilinya di negara luar. Saya tinggal di luar udah lama. Jadi saya melakukan cek dokter ini itu di Filipina, di Manila. Jadi semua ada suratnya legal. Baik saya pulang ke Indo, saya lewat imigrasi, saya ditanya di imigrasi, saya di luar ngapain, saya juga ada kasih keterangan, saya melakukan treatment, terapi ini, dan surat keterangannya saya melakukan transisi ini lengkap. Jadi ada certification-nya semua. Jadi sampai saat ini aman ya. Jadi kan saya penasaran nih, karena Indonesia itu negara hukum kan, apalagi yang untuk LGBT, sorry, karena saya nggak punya pacar, tapi nggak mungkin saya ini kalau ada pacar atau nggak ada pacar pun nggak bisa dijudge dong saya LGBT atau enggak. Saya cuma melakukan transisi kan gitu. Lalu saya kan ada lihat Instagram. Wajar ya, saya orangnya sosial media banget. Saya melihat Instagram di Indo ada orang nge-tag gitu. Maksudnya dia nge-tag yang jual hormon. Jadi saya lihat itu Instagramnya, dia juga punya TikTok. Katanya ada jual tagir lah segala macam. Oke, itu bukan urusan saya, bukan urusan saya sama sekali. Yang mau saya bahas itu kesehatan mental seseorang. Kesehatan mentalnya sangat gimana ya? Menurut saya, kamu terlalu expose keluar. Setelah terlalu expose dan kamu ditanya, kamu nggak bisa jawab, kamu langsung ngeblok orang. Saya spill nih namanya spill nih orangnya. Nama Instagramnya kalau nggak salah saya Opa Barbar.
Dia di situ ada tertulis jual teh diet, juga ada tulis jasa konsultasi hormon. Ada tertulis juga menjual hormon. Jadi saya kepo. Saya kepo karena saya kan udah mencoba beberapa jenis hormon, dari yang murah sampai yang mahal, karena saya mau ngetes kadarnya gitu. Tapi sebelum saya tes itu saya ada tanya ke dokter dulu, ini aman nggak, ada yang mengandung apa steroid ini itu. Saya ada tanya karena sekali suntik itu kan jerawatnya banyak, jadi saya ngetes dulu mana yang cocok ke badan saya gitu. Jadi saya lihat punya si Opa Barbar ini kan murah ya guys ya, jadi wajar dong saya tanya. Saya masuk kelas live streamingnya, saya follow. Tapi sebelum saya follow kan, sebelum saya mau beli, pasti saya banyak pertanyaan. Itu wajar dong guys, wajar ya. Jadi saya ikuti tuh live streamingnya. Banyak di sana yang LGBT tomboy, yang femme gini tuh. Terus yang jualan itu wow gitu. Katanya perubahannya suara kayak maskulin ini tuh. Hei Jamal, hantu juga tahu setelah lalu injek suara lu bisa berubah. Tapi nggak gitu juga kale. Kalau gua tanya lu efek sampingnya, lu bisa jawab nggak? Satu. Kedua, pertanyaan gua simpel aja loh. Karena gua kan ikuti bertahap tuh dari kedokteran. Saya cuma tanya, memangnya di Indo ada buka jasa konsultasi hormon gitu, boleh? Boleh melakukan transisi, boleh? Jual hormon secara bebas gitu, boleh? Boleh nggak? Saya kan tanya, normal dong. Nggak bisa dijawab guys. Terus saya tanya, memang di Indo ada buka jasa konsultasi hypogonadism? Wajar ya. Karena kita yang melakukan transisi, kita tahu seluk-beluknya gimana. Wajar ya. Karena itu normal aja. Pertanyaan sangat mendasar. Dia jawabnya gini, mana saya tahu hypogonadism itu apa? Lu tanya kayak yang tahu. Ya karena lu buka jasa konsultasi hormon Bambang, makanya gue tanya. Ternyata pengetahuan lu minum gitu. Setelah minum gak apa-apa, lu ngeblok gue. Lu pikir gue mau hancurin market lu. Berarti lu buka jasa konsultasi itu gak ada izin. Lu malpraktek dong. Nanti ketika konsumen itu beli sama lu hormon, ternyata organnya rusak ini itu, siapa coba yang disalahin? Lu hati-hati aja Bambang ya. Oke Bambang, lu bukan dokter, jangan sok-sokan. Lu nggak ada apa-apanya juga. Oke Bambang, take care. Tahu bilang tahu, nggak tahu bilang nggak tahu. Jangan lu kayak kasih informasi yang nggak bener, kasih informasi yang bagus dulu. Yang nggak bagusnya lu nggak kasih tahu. Terus yang kaum awam itu yang nggak tahu apa-apa itu dengernya, wow, bisa jadi cowok, bisa jadi maskulin, bisa ini, bisa itu, murah lagi, suntik. Lu tahu nggak efek sampingnya? Gua ini udah mengalami. Makanya gua sampai hari ini masih menggunakan dokter. Untuk amannya aja lah guys. Lu kalau nggak ada modal jangan cakap banyak. Tampang lu perbaiki dulu. Duit lu. Kadang gue bukan mau ngejek, tapi demi keamanan. Pertanyaan simple gue aja lu gak bisa jawab Bambang. Oke Bambang, see you next time.